Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Dia itu nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan? Harus pintar membawakan lagu ya, harus serasi, ton tidak lari-lari ya, penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai bukan karena dari lagu aja Mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara Mbak. Mbak Baju Hijau, jangan bikin gua trauma pakai baju hijau deh ya, jangan asal-asal deh ya. Kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu dibawain? Ya nggak mungkin lah. Dan gue belum pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering Mbak. Mbak Baju Hijau, sini ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Mau nggak gue pilok jadi warna hitam Mbak? Hah? Mau? Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang. Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain. Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain lah. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk, prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor. Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah jika kita melihat seseorang punya poin sifat 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja. Sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah Anda. Dan kalau sudah terbangun dan prasangka baik, mudah berprasangka baik, kemudian setelah itu kita tidak berkeinginan untuk melihat kesalahan orang lain, kemudian kita mudah memaafkan, lihat apa yang terjadi di dunia ini. Indah sekali di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berprasangka baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita. Kalaupun kita pernah melihat kekurangan siapapun, semoga Allah menjadikan kita lupa. Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata orang lain, dan semoga Allah buka aib kita di mata kita sendiri, sehingga kita mudah untuk berkoreksi diri, berbenah diri.
ini kabarnya yang bakalan dilaporkan nggak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa nggak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus saja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan. Aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy, sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan, nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia. Daripada bermasalah, dipanggil kita nanti. Repot hidupnya, kesel bener saya. Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Dan itu mengandung tanda tanya ya. Harusnya dia bersyukur ya. Lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh si Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru melakukan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke?